Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 Rombel 3 Ilmu Pengetahuan Alam pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Nah, di sini pada tahapan demonstrasi kontekstual kami akan menjelaskan kontekstualisasi dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Adapun yang akan kami jelaskan adalah pendidikan yang memerdekakan peserta didik menurut pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Kemudian wujud kontekstual pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik berdasarkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang memiliki pemikiran filosofis yang mendalam tentang pendidikan. Berikut pemikirannya, yaitu yang pertama, proses pembudayaan. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai proses pembudayaan. Pendidikan tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga proses untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal. Pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada peserta didik. Kemudian berpusat pada peserta didik. Peserta didik adalah subjek pendidikan, bukan objek pendidikan. Peserta didik harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran dan diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Kemudian selanjutnya, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang selanjutnya, memerdekakan peserta didik. Nah, peserta didik harus memilih kebebasan untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Murid juga harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan kepribadiannya secara optimal. Cerita wujud kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saat Bu Windy mengajar materi tentang ekosistem, Bu Windy tidak hanya memberikan materi teori kepada murid-muridnya, ia juga mengajak murid-muridnya untuk melakukan observasi langsung di lingkungan sekitar sekolah. Murid-murid Bu Windy mengunjungi sebuah kebun sekolah yang memiliki berbagai macam ekosistem, seperti ekosistem hutan, ekosistem sawah, dan ekosistem kolam. Murid-murid dibimbing oleh Bu Windy untuk mengamati berbagai macam tumbuhan dan hewan yang ada di setiap ekosistem. Murid-murid juga dibimbing untuk memahami bagaimana hubungan antara tumbuhan dan hewan di setiap ekosistem. Melalui kegiatan observasi langsung ini, murid-murid Bu Windy dapat belajar tentang ekosistem secara lebih mendalam dan bermakna. Murid-murid juga dapat belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem. Nah, selanjutnya kesimpulan pada video ini adalah Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan dan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan harus selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa, agar semangat cinta tanah air dapat terus terpelihara. Ki Hajar Dewantara menekankan agar pendidikan selalu memperhatikan kodrat alam, kemerdekaan kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan. Semua ini tujuannya yaitu agar terwujudnya pendidikan yang memerdekakan siswa.